Kisruh surat edaran salah satu ormas yang meminta THR ke kantor perusahaan berbuntut panjang. Kepolisian menghimbau masyarakat agar melapor bila ada surat permohonan THR. Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Adi Vivit Bakhtiar mengatakan, kasus permintaan tunjangan hari raya THR dari ormas tergantung kesediaan pihak yang diminta. Tidak ada unsur paksaan. Corporate Social Responsibility atau CSR di setiap perusahaan dapat digunakan untuk perusahaan yang ingin memberikan bantuan. Namun bila ada unsur paksaan, terlebih dalam bentuk ancaman, masyarakat diminta segera melapor ke polisi. Bantuan mungkin dalam bentuk apapun ya, dalam perusahaan itu kan ada CSR ya, Corporate Social Responsibility, silakan itu digunakan. Tapi kalau memang keberatan ataupun tidak setuju dengan adanya permintaan tersebut ya tidak usah dipenuhi. Nah, kalau dengan misalnya akibatnya tidak dipenuhi terus ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau merugikan pihak perusahaan, silakan melapor ke kepolisian. Jadi kita kembalikan kepada perusahaan ya. Kalau perusahaan mau mengeluarkan dalam bentuk CSR, silakan. Tapi kalau perusahaan itu keberatan juga tidak apa-apa. Iya, saya langsung ke Pak Riza, tanggapan Anda. Ya, jadi yang pertama, ya memang ini kan Ramadan menjelang menjelang Lebaran. Betul. Jadi kalau bicara THR itu biasa saja. Ya, setiap tahun itu banyak pihak yang berharap dapat THR. Terlebih sekarang ini kan masyarakat ya mohon maaf sedang sulit ya. Apa-apa mahal, sembako mahal, bensin naik, tol naik, gas naik di rumah, listrik, semuanya naik lah. Begitu. Jadi beban masyarakat memang semakin besar. Tapi terkait THR ini kan sudah rutin setiap tahun, banyak pihak berharap THR. Kalau ada 1, 2, 3 ormas yang memang mengirim surat ya kepada perusahaan-perusahaan, saya kira nggak usah kita berlebihan merespon ya. Justru kita syukuri bahwa berarti perusahaan kita dianggap maju, dianggap sukses, berhasil, sehingga ada orang yang berharap THR kan begitu. Kalau perusahaan kita tidak maju kan orang kita tidak akan datang ke kita. Jadi segala sesuatu di Ramadan ini kita hadapi dengan berhusnuzon, berprasangka baik, tidak usah berlebihan merespon ya. Sejauh kita sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan atau punya dana alokasi untuk CSR dan lain sebagainya, silakan diberi bantuan pada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jompo dan sebagainya, yang duafa, juga ormas-ormas yang juga ingin membantu, ikut menyalurkan kepada masyarakat miskin, kan kita harus bersyukur. Ada ormas yang mau membantu menyalurkan ya. Nah, sejauh semua dilakukan dengan mekanisme prosedur yang baik. Sejauh semua ini dengan cara-cara yang tentu yang sopan, yang baik, sekarang nggak ada masalah. Apalagi saya dengar melalui surat itu kan baik, ada tata krama, ada aturan, kan tidak memaksa, tidak kalau Anda melihat ini sesuai prosedur? Ya saya kira kalau mengirim surat itu sesuatu yang baik malah ya. Kita respon secara baik. Tentu bagi perusahaan yang punya kemampuan kan digugah, diingatkan. Kadang-kadang kita juga sibuk, apalagi pengusaha sibuk lupa alokasi untuk CSR-nya, zakatnya, sadako, infak. Kan kita diingatkan, oh iya, ada masyarakat kita yang memang berharap karena kekurangan, karena sulitnya hidup sekarang ini berharap ada THR. Kita syukuri itu. Saya kira tidak sulit menghadapinya. Jangan malah kita marah-marah, apalagi menuduh dipaksa atau diteror dan sebagainya. Sebaliknya, ormas-ormas kalau ingin berharap mendapatkan THR, ya sampaikan secara baik, sampaikan secara santun melalui mekanisme. Saya kira nggak ada yang perlu diributkan, saya kira. Kalau kita melihat surat yang kemarin sempat viral di media sosial FBR Kelapa Gading, ada yang saya kutip, ini mengharapkan THR dari perusahaan guna keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal Bapak, Ibu, dan Saudara. Iya, itu kan mekanisme suratnya. Sejauh yang disampaikan secara sopan, baik, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketentuan, saya kira nggak ada masalah. Guna keamanan dan ketertiban, Pak Riza, Anda melihatnya itu seperti kan apa? Cara mereka, cara menyampaikan mereka. Sejauh tidak ada ancaman di situ, tidak ada pemaksaan di situ, silahkan. Sebaliknya bagi pengusaha yang tidak berkemampuan atau mungkin sudah menyalurkan THR bantuan ke pihak lain, ya disampaikan saja. Mohon maaf,
kami sudah mengalokasikan dan sudah kami sampaikan pada pihak lain ya. Mungkin pada kesempatan yang lain kan orang lebih terhormat, lebih baik. Jadi lakukanlah silaturahmi, koresponden yang baik untuk saling mengingatkan gitu. Kalau biasanya memang ada interaksi yang terjadi di sebelum Ramadan dan puasa antara ormas dan perusahaan, tentu mungkin komunikasinya sudah terjalin baik. Tapi apabila ormas tiba-tiba datang meminta THR di bulan Ramadan, apakah Anda juga melihat ini masih dalam tahap normal, Pak Riza? Ya, selama dilakukan tidak menyalahi ketentuan undang-undang, saya kira nggak ada masalah. Kan nggak mesti harus yang kenal. Kan nggak mesti yang datang sama kita harus orang yang kenal. Siapapun boleh. Apalagi masyarakat Indonesia ini banyak juga, mohon maaf, banyak juga yang sangat sulit, kekurangan. Miskin, berharap ada bantuan, silakan. Wah, dilihat, wah ini perusahaan A maju, perusahaan B maju. Dia mungkin baca di media, di TV dan sebagainya mengajukan surat promosi, silakan. Perusahaan kan melihat, oh banyak nih saudara-saudara kita yang masih sulit, mari bisa kita bantu. Alokasinya mungkin bisa dibagi, tadinya untuk berapa ormas jadi tambahkan, atau berapa kelompok, kan nggak mesti juga ormas, bisa individu, bisa panti asuhan, yatim piatu. Saya kira ini baiklah sebagai interaksi ya antara pengusaha dengan masyarakat. Perlu dijalin supaya tidak ada gap. Apalagi kita tahu ada kesenjangan yang tinggi ya antara yang kaya dengan yang miskin kan semakin jauh. Saya jadi penasaran, ada nggak sih ormas yang minta THR ke DPR, Pak Riza? Kalau yang ke DPR ya mohon maaf ya, tadi di DPR ini sudah jadi rumah rakyat ya. Jadi hari-hari memang kita nih ya, sebelum sidang, setelah sidang selalu ada saja yang datang kepada kami ya kan. Apakah masyarakat mewakili konstituen, ada juga ormas, organisasi, itu biasa. Kita biasa ketemu. Cuman beda instansi saja ya, ada yang diminta tuh nggak cuma pengusaha ya, DPR juga ya, pemerintah ya, mungkin BUMN ya, BUMD, semualah lain-lain semua dimintai biasa. Sejauh kita meresponnya positif, tidak berpikir negatif, saya kira nggak akan ada masalah. Kuncinya adalah respon positif. Iya, kita respon positif. Kalaupun ada cara-cara mereka yang mungkin kurang pas, justru tugas kita sebagai pengusaha yang berhasil meyakinkan, mendidik, membina, membimbing, begini caranya supaya mereka juga kalau perlu supaya bisa maju, ya kan? Jangan selalu diberikan ikan, bagaimana kita bisa memberikan pancing. Itu tugas pengusaha yang memang sukses sebagai entrepreneur. Ini ada masyarakat yang selama ini perlu dibantu supaya mereka lebih maju. Bagaimana caranya? Dibina, dibimbing supaya mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha, pengusaha kecil, UKM. Itu juga tugas pengusaha-pengusaha besar dan pengusaha yang sukses. Dia punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya di lingkungannya. Baik, kalau kita lihat kembali surat permohonan THR yang beredar dan viral di media sosial FBR di Kelapa Gading ini kan untuk operasional ormasnya, artinya bukan untuk individu-individunya. Tadi Pak Riza mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat kita yang masih susah. Betul. Tapi ini apa ya, agak-agak berbeda case-nya untuk operasional ormas, atau sebenarnya diperuntukkan untuk perorangan? Ya, yang namanya THR itu kan diberikan untuk orang per orang ya. Orang per orang itu bisa masyarakat, bisa anggota ormas, bisa pengurus ormas ya. Kita nih ya di banyak organisasi ya biasa THR dibagi tuh ya udah pengurus, anggota, kemudian juga ada uang lebih lagi dibagi ke masyarakat lingkungan sekitar. Memang komponen-komponennya seperti itu. Memang biasanya mulai dari yang terdekat, dari pengurus dulu dibagi seadanya, anggota dibagi seadanya. Kalau masih ada lebih masyarakat sekitarnya, rata-rata memang begitu pembagian. Dan merespon semuanya positif ya, seperti kata Pak Riza tadi. Menarik sekali, kita lanjutkan perbincangan nanti usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom, kembali saat lagi.